Rasulullah bilang, kalau pacarmu nenek, gandenglah dia. Nenek, ngerti nggak? Kalau masih muda nyebrang sendiri, kenapa gandeng-gandengan segala? Nggak bisa ngomong dia. Jadi jangan coba-coba dengan tangan, soal ini berbahaya. Manusia itu kurang ajar. Kalau ada sekali, pasti ada dua kali, bukan? Ayo, ya atau tidak? Apalagi yang sedang kos, awas kamu. Jangan bilang pakai alasan hujan, suruh pulang. Jangan bilang hujan, jangan bilang alasan macam-macam. Awas. Saudara, renungkan ini. Gabungkan pelajaran dengan firman tadi pagi, saudara ada rekamannya, saudara bisa minta atau pinjam bagaimana. Penting sekali, karena ada keturunan ilahi yang akan muncul nanti. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ingat, jadi kasih itu sopan. Berarti ciuman juga tidak boleh sebelum sah jadi suami istri. Awas. Karena apa? Ciuman itu gerbang maut betul, sudah. Tidak ada orang dicium nggak terangsang, kecuali nyium mayat. Itu baru nggak terangsang. Pikirkan baik-baik, jujur. Cium kudus bagaimana? Cium kudus dengkul musuh itu bagi cium kudus segala macam. Tidak ada ayat itu. Enak aja. Jadi jangan mempergunakan firman untuk keuntungan diri sendiri. Cium kudus pada surat Korintus itu nggak urusan dengan cium mulut, cium nggak ada, itu cuma salam. Jangan terjemahkan yang macam-macam. Kalau engkau rindu betul-betul, cium tembok saja sudah. Kalau saudara tetap ngotot, nggak mau diam. Kenapa saya berkata seperti ini? Supaya nggak ada dosa dalam hidupmu. Nggak ada orang kebal barang yang satu ini, saudara. Tidak ada orang kebal barang yang satu ini. Orang bisa kebal dengan dosa mencuri, orang bisa kebal dengan dosa membunuh, orang berpikir-pikir, tapi yang satu ini tidak. Tidak ada seorang pun. Jadi ingat, kasih itu sopan. Terus, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau cinta, egoisnya luar biasa. Maka itu kalau ada seks belum pernikahan, begitu dia dapat, dia pasti pergi. Dia akan cari mangsa yang lain lagi. Korbannya sudah banyak jatuh. Kasih cinta itu egois. Pokoknya aku dapat yang baik, dapat enak, aku tinggal. Maka itu jangan ada yang bodoh lagi setelah ini. Kasih itu tidak pemarah. Kalau cinta, marah terus kalau nggak didapatkan. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu begitu. Kalau cinta, dia akan terus mengingat kesalahan-kesalahan. Nah, biarlah definisi ini menguatkan saudara. Bagian terakhir, kenapa seks hanya untuk suami istri? Kenapa tidak untuk yang lain? Maka itu Alkitab ini adalah satu-satunya buku di dunia yang begitu teliti menjelaskan tentang hal apa saja. 1 Korintus 6. Yang mengganggu pikiran saya bertahun-tahun adalah ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat 18. Perhatikan. Begini pola pikir saya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6. Setiap dosa lain, jadi selain percabulan, marah, membunuh, iri hati, dendam, mencuri, semuanya, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan, perzinahan itu merusak, berdosa terhadap dirinya sendiri. Lama sekali saya mencari arti firman ini. Coba renungkan. Tuhan memberikan satu statement yang luar biasa. Dosa apa saja kecuali seks itu terjadi di luar tubuh orang itu. Hanya satu dosa, seks, yang terjadi di dalam tubuh dan merusak orang itu. Saya membantah kepada Papa. Saya bilang, Papa salah. Kalau saya marah, dari dalam atau dari luar kemarahan itu timbul? Dari dalam bukan? Kan dari dalam. Kenapa di luar? Kalau saya mencuri, pertama kali ingin kan dari dalam juga. Kenapa ini dari luar? Dia nggak jawab, karena saya nggak mau teliti membaca. Saya baca banyak buku, nggak ketemu juga. Berapa tahun kemudian, sampai tahun saudara,
Tiba-tiba saya tertarik meneliti ayat yang ke-16. Ayat 16. Ternyata keterangannya cuma di atasnya saja sampai bertahun-tahun saya nggak menemukan jawabannya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, saya nggak mau baca kata perempuan, sebab zaman sekarang banyak pelacur laki-laki juga. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, pada perzinahan, hubungan seks di luar pernikahan yang bukan suami istri, menjadi berapa? Satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata firman, keduanya akan menjadi satu daging. Tahun 70-an, saudara, waktu saya masih SMP, ada sebuah kisah namanya Sibil. Itu kisah benar. Sibil itu seorang anak gadis, tapi punya belasan kepribadian. Sehingga sampai hari ini dalam ilmu jiwa, kalau orang sakit jiwa seperti itu punya split personality, pribadinya itu ganda. Aneh orang itu. Maka Sibil nggak pernah punya teman, nggak bisa kerja, sebab bisa setiap jam dia ganti karakter. Orang jadi bingung, siapa mau kawin dengan orang seperti itu? Saudara, ternyata jawabannya ada di Alkitab. Jadi penentuan Tuhan, hubungan seks itu hanya untuk suami istri, tidak untuk yang lain. Ini Tuhan menentukan. Maka kalau suami istri melakukannya, mereka dua itu menjadi satu daging. Di dalam terjemahan lain yang saya baca, maka itu kalau punya Alkitab, miliki Alkitab bahasa apa saja. Kalau saudara punya waktu dan saudara bingung cari sekolah bahasa, itu paling bagus, mau bahasa apa saja. Ternyata ada terjemahan yang lebih tepat, berbunyi demikian. Suami istri yang melakukan hubungan seks itu menyatu seperti orang buat kue. Begitu kue kita buat, kita nggak bisa pisahkan mana telurnya, mana menteganya, mana gulanya, mana tepungnya. Sudah menyatu. Hubungan seks suami istri itu membuat persatuan orang itu erat sekali. Jadi tubuhnya suami masuk ke tubuhnya istri masuk tubuhnya suami, rohnya istri masuk rohnya suami masuk rohnya istri, jiwanya suami ke istri, jiwanya istri ke suami juga, menyatu hubungan seks. Tapi kalau dilakukan oleh bukan yang suami istri, tetap sama. Saya langsung terpikir, bertahun-tahun saya juga tanya, mengapa setiap firman perjanjian lama, saudara, baca nanti di rumah, semua di perjanjian lama, setiap kali ada hukum perzinahan, lalu Tuhan pasti berkata bahwa orang yang berzina itu tidak bisa mengasihi Tuhan Elohimnya dengan segenap kekuatan, jiwa, tubuh, pikiran, apa saja. Nggak bisa. Nah, saya nggak ngerti itu. Kenapa tidak bisa orang berzina? Nah, ayat ini yang menerangkan. Saya akan berikan ilustrasi dengan cepat saja. Kalau ada laki-laki namanya si A, dia bertemu dengan perempuan namanya si B, nggak kenal, namanya aja berzina. Mereka dua tidur bersama-sama hubungan seks. Setelah itu mereka pisah. Si A ke kota lain, si B ke kota lain, nggak pernah ketemu lagi. Maka dalam hidup si A sudah ada si B, dalam hidup si B sudah ada si A, karena sudah menyatu, satu tubuh. Ternyata di kota lain si A berzina lagi, si B berzina lagi. Si A ketemu si C, si B ketemu si D. Kalau 4 orang ini belum pernah berzina dan baru sekali-sekali itu, si A 2 kali, si B nya 2 kali, maka dalam hidup si A sudah kecampur berapa orang? Coba jawab, berapa? 3. Dia sendiri sudah campur dengan B, sekarang campur dengan C. Maka si B juga begitu. Walaupun dia baru 2 kali melakukan perzinahan, maka dalam hidupnya ada 3 orang sudah. Dia sendiri tambah si A dan tambah si D. Karena hukum ini, coba saudara bayangkan, buku mana di dunia yang pernah menjelaskan sedetail ini tentang seks? Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin jadi firman Tuhan. Katakan amin. Saya terbelalak waktu baca itu. Lalu saya ingat teman-teman saya, para pendeta juga teman-teman orang Kristen. Berapa banyak saya ketemu keluarga yang berkata gini, heran anak kami yang nomor 3 ini seperti siapa?
kelakuannya semua. Nah setelah saya baca ayat ini terangkan, mungkin walaupun dia jadi pendeta sekarang dulu belum bertobat.